sifat untuk mengurus, sifat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagaimana perintah Allah ya. Kita harus berlomba-lomba dengan kebaikan ya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat dan menyayangi anak yatim. Bahkan kita tidak boleh jahat anak yatim. Imam As-Suyuti berkata, mengurus yatim atau kita mengurus kepala yatim itu menyebabkan hati kita jatuh, menyebabkan hati kita bisa tipis, menyebabkan hati kita bisa menangis, karena memang anak-anak yatim adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan hikmah maulid Nabi yang kita selenggarakan, dengan maulid Nabi kita wujudkan generasi akhlakul karimah yang memang akhlakul karimah tersebut adalah merupakan contoh suri teladan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna ma bu'istu ya maka lima akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kanjeng Nabi diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak zaman jahiliyah dulu sangat bobrok. Terjadi degradasi moral, terjadi kerusakan pada etika. Datangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pembangun pondasi akhlak pertama untuk meningkatkan manusia menjadi manusia yang sempurna. Karena manusia tanpa akhlak, sebagaimana yang disebutkan oleh saya di awal, man laisa lahu adab falahu iman. Manusia yang tidak beradab persis seperti lalat yang berkeliaran. Alhamdulillah. Kita ilmu banyak tapi tidak ada akhlaknya. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama dari akhlak kita. Dengan akhlaknya manusia itu bisa hidup seperti halnya kita hidup sempurna. Insyaallah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diselenggarakan ketika pada saat umat Islam pada saat itu terjadi peruntuhan. Saat Khalifah atau dinasti Abbasiyah runtuh, yang awalnya ada dinasti Umayyah diganti oleh dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Abbasiyah runtuh, timbullah kerajaan-kerajaan kecil pada saat itu di dunia, di Asia, seperti kerajaan Turki Saljuk, seperti kerajaan Turki Utsmani, seperti kerajaan Mughal yang ada di India. Terjadilah saat itu perang salib besar-besaran. Ya, setelah perang salib terjadi renesansi barat atau disebut dengan kebangkitan barat. Pada saat perang salib terjadi, di situ umat Islam pada bersemangat atas usul seorang penggawa raja yang bernama Malik bin Dinar mengusulkan kepada Raja Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempersatukan umat Islam yang ada di dunia ini. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menyetujui dan mengalokasikan anggaran negara untuk merayakan Maulid Nabi seluruh dunia. Diundanglah semua masyarakat muslim yang ada di dunia. Kemudian diadakan acara-acara sayembara, acara-acara perlombaan bagi mereka para kaum cendekiawan, para ulama yang hebat, yang bisa bersastra, yang bisa berlomba pada saat itu untuk membuat sejarah kanjeng Nabi dengan sastra yang baik, dengan bahasa yang bagus, akan diberikan hadiah yang luar biasa oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu pemenangnya adalah Syekh Al-Barjadi dengan mengarang sebuah bahasa kisah Nabi dengan dibuat syair-syair yang bagus yang sekarang dicetak dalam buku bernama Nusakh atau Nusakh Al-Barjadi yang di kampung-kampung sering digunakan pada saat berjanji dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma
itu ya. Itu semua merupakan kisah-kisah kanjeng Nabi yang dibukukan, yang dibungkus atau dikemas dalam bahasa sastra yang baik yang dikarang oleh Syekh Al-Baghdadi. Nah, akhirnya umat Islam bersatu ketika itu. Setelah pengadaan perayaan Maulid Nabi itu umat Islam bersatu dan membangkitkan jiwa umat Islam, membangkitkan semangat umat Islam untuk bersatu dan berkiprah. Itu daripada hikmah daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lahir dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia, turun temurun dikembangkan oleh para kiai, oleh para mubalik dengan masing-masing adat istiadat. Nah, sehingga akhirnya pada malam hari Jangan Pasir bisa merayakan dan merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, perlunya pendidikan kepada anak-anak yatim adalah suatu urgenitas untuk menghadapi globalisasi yang ada sekarang, terutama pendidikan agama. Karena kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib, difardukan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Menurut Syekh Jatuhi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada di situ al-ilmu, bahwa al-ilmu di situ al-ilmu alif lamnya alif lam ma'rifah. Sebagaimana dikatakan dalam syair Arab, wa alatu ta'rifu al famayurid ta'rifu bidin mubhamin wal tadi. Jadi al-ilmu di situ dikhususkan ilmu agama. Jadi kalau kita punya ilmu agama, maka ilmu-ilmu yang lain akan ikut. Tapi kalau kita tanpa ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain tidak bisa ikut. Lihat Syekh Al-Baghdadi dengan kehebatan ilmu agamanya, yang bisa ikut. Tapi lihat orang-orang yang hebat ilmu hukumnya, tentu ilmu agamanya. Maka dari itu, belajar agama wajib dan fardu bagi Bapak sekalian. Anak saya ini pintar ya semuanya. Ini sekolah apa tingkat hanya panti saja? Sekolah sambil panti sambil sekolah. Nah, sekolahnya kelas dunia apa kelas SD? Oh SD, ada yang sebagai SD tapi bermukim di sini. Alhamdulillah. Jadi pelajaran agama yang ada di panti, pelajaran umum yang ada di SD itu menyempurnakan. Ngomong ya? Bisa bahasa Inggris? Alhamdulillah. Can you speak English? Itu I can, bisa. Begitu bahasa Inggrisnya bisa, agamanya bisa sempurna. Begitu umumnya bisa, agamanya bisa sempurna. Bisa. For going to IS speaking this technology, as given as much basic fact or basic of Islam, basic of Allah, we can do together in this. Bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama-sama rayakan. Setiap tahunnya jangan pernah kita abaikan, karena ini adalah merupakan kehangatan bagi umat Islam. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi, hawanya aneh begitu. Jadi ada kegiatan dalam kita. Kalau kita tidak memperingati Maulid Nabi, anyep berdosa. Anyep. Tahu anyep? Dalam suku pangannya anyep. Apa anyep itu? Sudah basi enggak? Ya kan? Matang enggak? Matang aja. Basi enggak? Matang enggak? Itu namanya anyep, kebalikan daripada anyep. Nah, dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diajarkan ya, dan diwariskan oleh para ulama, insyaallah Islam ini. Bapak Ibu yang hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hikmah daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lain kesempatan waktu kita akan bertemu lagi. Dari saya
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.